Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa as-samawati lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi nikmat yang banyak yang tentu kita tidak bisa menghitungnya. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang sehingga sampai saat ini kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mengkaji atau lanjutan kajian kita yaitu kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam karya Imam Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Untuk malam ini kita akan membahas tentang bab Kitabul Janaiz atau tentang bab jenazah yang mungkin keseharian kita sering menemukan atau saudara kita yang meninggal atau tetangga kita. Maka bagaimana Rasulullah menerangkan atau berkata atau bersabda apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang dilakukan sahabat beliau. Ini berkaitan dengan Kitabul Janaiz. Jadi bisa dikatakan bab tentang jenazah. Kitabul Janaiz yuqalu janazatan. Janazah bi fathil jim, yaitu janazah, jimnya itu fathah. Wa kasriha atau bisa jinazah atau janazah atau jinazah. Wakila bil fathi ismul mayyit. Jadi janazah dia dikembalikan atau dengan isim mayyit. Jadi yang benar atau yang berkaitan dengan mayyit itu yaitu janazah. Wa bil kasri ismun lin naqsi. Jadi kalau kasroh jinazah itu bisa dikatakan tempat atau keranda mayat atau tempat mayat diletakkan, bisa peti mati. Jadi yang paling benar adalah janazah. Atau bisa kalau ada bisa jinazah. Cuman kalau janazah pakai fathah dia kembali ke isim mayyit. Kalau pakai kasroh jinazah itu kembali ke kerandanya atau peti mati atau peti mayat. Itu dalam arti secara bahasa atau etimologi. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala na'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Najashi fil yaumil ladzi mata fihi kharaja bihim ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbaru arba'an. Jadi kalau berkaitan dengan jenazah itu berkaitan dengan sholatnya. Ada sholat mayyit, ada sholat gaib. Jadi kalau sholat jenazah itu jenazahnya ada di depan kita. Tapi kalau sholat gaib jenazahnya tidak ada di depan kita. Jadi kalau ada saudara kita yang jauh dari jenazah itu boleh dia melakukan sholat gaib. Jadi kalau sholat mayyit, sholat jenazah ada di depan kita. Kalau sholat gaib jenazahnya tidak ada di depan kita. Jadi kalau mayyitnya saudara kita yang meninggal laki-laki maka sholat gaib. Kalau saudara kita yang meninggal perempuan maka disebut sholat ghaibah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda. Jadi Rasulullah mengumumkan meninggalnya Raja Najasyi. Jadi Rasulullah mengumumkan. Jadi ketika Raja Najasyi itu kan jauh, Raja Habasyah. Raja Najasyi itu sekarang mungkin di Afrika. An-Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi, yaitu mengumumkan di hari dia meninggal. Jadi nama Raja Najasyi itu adalah Ashamah bin Ajbar atau Ashamah bin Jabar. Jadi waktu itu ketika mendengar Raja Habasyah meninggal, Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat fil yaumil ladzi mata fihi, yaitu di hari ketika Raja Najasyi itu meninggal. Kharaja bihim ilal musalla, lalu Rasulullah keluar menuju ke tempat sholat. Fasoffa bihim, akhirnya bikin sop-sop
fasoffa bihi. Wa kabbaru arba'an. Jadi takbirnya ada empat kali takbir. Jadi kalau misalkan mayatnya atau jenazahnya ada di depan kita, usolli ala hadal mayyiti, apa? Usolli ala hadal mayyiti. Jadi kalau di depan kita itu laki-laki, ala hadal mayyiti. Jadi kalau perempuan, ala hadil mayyitati. Arba'at takbiratin fardhu kifayatin. Kalau imam imaman, kalau makmum makmuman, lillahi ta'ala. Bagaimana kalau goib? Jadi kalau laki-laki, ala mayyit. Atau kalau misalkan jenazahnya ada keterangan nama, jadi satu orang kita tahu namanya, ala mayyiti, misalkan yang meninggal Ahmad, ala mayyiti Ahmad al-ghaibi arba'at takbiratin fardhu kifayatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Jadi bisa disebutkan ala mayyiti siapa? Muhammad bilang enggak ya? Bentar ya. Jangan sekarang ya. Jadi di sana itu bisa ala mayyiti siapa? Ala mayyiti Budi atau lainnya. Atau kalau perempuan ala mayyiti Siti al-ghaibah. Jadi kalau laki-laki ghaib. Jadi kalau perempuan ditambah tak marbutoh al-ghaibah. Arba'at takbiratin fardhu kifayah. Jadi 4 takbir dan itu hukumnya fardhu kifayah. Nah, waktu di hadis ini menunjukkan Rasulullah itu sholat gaib karena jenazahnya jauh di negeri Afrika, di Habasyah. Jadi ketika Rasulullah sholat gaib waktu meninggalnya Raja Ashamah bin Ajbar atau Ashamah bin Jabar. Ini sholat gaib. Apakah boleh misalkan mayitnya sudah dikuburkan kemudian kita memberi pengumuman di masjid? Itu boleh. Jadi biasanya kalau di masjid-masjid, memang tidak semua masjid ya. Dia biasanya diumumkan dicantumkan beberapa orang. Jadi memang boleh. Siapa yang meninggal di sana biasanya setelah sholat Jumat. Jadi kalau di pesantren itu kalau setiap sholat Jumat mesti ada sholat gaib. Jadi orang-orang saudaranya meninggal, kerabatnya dia menyerahkan. Jadi setelah sholat Jumat biasanya sholat gaib. Jadi kita menyolatkan mereka-mereka yang meninggal agar dosa-dosa dan kesalahan mereka diampuni Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kenapa tidak dikehendaki menguburkan mayat itu di malam hari? Karena yang datang ke pemakaman atau yang datang untuk mensolatkan jenazah itu sedikit. Karena harapannya ketika ada orang yang meninggal, maka harus banyak yang berziarah, harus banyak yang bertakziah. Jadi agar saudara kita yang meninggal itu kita mintakan ampun. Jadi kita mintakan ampun kepada Allah agar kesalahan dan dosa-dosa mereka atau orang yang meninggal diampuni Allah itu. Jadi janganlah menguburkan mayat di malam hari kecuali dalam keadaan mutor. Jadi dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan mengharuskan kita untuk menguburnya. Jadi kalau tidak terpaksa, tidak dianjurkan untuk menguburnya di malam hari. Kemudian, An Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala najasi fa kuntu fi shaffi tsani aw talis. Ini berkaitan seperti yang sebelumnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sholat kepada Ashamah bin Jabar. Ashamah bin Ajbar itu Raja Najasyi. Fakuntu fi shoffin tsani. Jadi Jabir ini berada di shoff yang kedua atau yang ketiga. Jadi harapannya sholat gaib itu harus banyak. Agar apa? Kita memintakan ampun kepada saudara kita yang meninggal. Jadi sholat jenazahnya harus banyak, sholat gaibnya juga anjurannya harus banyak. Begitu. Jadi kenapa tidak dianjurkan menguburkan mayat itu pada malam hari? An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'da ma dufina faqabbaru alaihi arba'an. Jadi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi itu sholat di atas kuburan. Jadi ada sahabat yang meninggal
ba'da dufina. Jadi sholat setelah mayat itu selesai dikebumikan. Itu sama saja sholat apa? Sholat gaib ya. Madufina. Jadi ba'da madufina. Jadi setelah dikuburkan. Fakabbaru alaihi arba'an. Maka tetap menggunakan takbir 4 kali. Mungkin apa? Mungkin informasi terhadap berita itu telat atau terlambat. Jadi kalau tidak sempat mensolatkan jenazah, maka cukup sholat gaib. Jadi jangan kita begitu ada saudara kita yang meninggal, itu kita sudah tidak sempat menghadiri pemakaman, maka dianjurkan untuk sholat gaib. Jadi tidak ada istilah sholat untuk mensolatkan saudara kita meskipun dalam keadaan gaib. Gaib itu jenazahnya tidak kelihatan atau sudah dikuburkan atau dia jauh dengan kita, itu bisa sholat gaib. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi athwabi bidin yamaniyatin laisa fiha qamis wala imamah. Jadi dari riwayat Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani. Jadi waktu Rasulullah meninggal, itu Rasulullah tuh dikafani fi athwabin bidin yamaniyatin. Jadi Rasulullah dikafani dengan kain putih yang terbuat dari Yaman, kain putihnya. Jadi ya, berarti mayat yang dikafani pakai kain kafan putih itu syariat Rasulullah. Jadi kenapa kita memakai kafan putih? Kenapa tidak hitam merah? Apa? Karena kita mengikuti Rasulullah. Karena ketika jenazah Rasulullah dikafani memakai athwabi bidin. Jadi kain, berarti di sini athwab itu bukan hanya satu kain, bisa 3, ya kan? Bisa 3 berlapis. Fi athwabin bid. Jadi bukan hanya satu, Pak. Athwabin ini menunjukkan jamak, lebih dari 1. Biasanya minimal 3 atau 5 atau lebih. Jadi ada misalkan yang sampai jenazah kecelakaan, itu boleh dia pakai plastik biasanya gitu ya. Setelah itu dilapisi kain kafan. Jadi kalau hanya mengandalkan lain akan tebus ya. Jadi itu. Athwabin menunjukkan berlapis-lapis, berwarna putih. Berwarna putih. Nah, jadi yang disyariatkan ini. Laisa fiha qamis. Jadi kain putih itu bukan komis yang seperti ini. Komis itu kemeja. Jadi harus kain. Jadi bukan kain yang berbentuk baju, bukan kain yang berbentuk kaos, bukan. Jadi harus putih, dibungkus kain putih. Wala imamatin, dan tidak pakai sorban. Jadi kalau mati siapa aja, mau nabi, mau rasul, kita, yai, ustaz, itu sama perlakuannya. Sampai Rasulullah seperti itu, sama kayak kita. Jadi apa yang kita lakukan dalam mengkafani mayat itu sudah merujuk kepada apa yang dicontohkan Rasulullah. Itu seperti itu. Jadi nggak ada, tidak pakai kacamata ya, tidak pakai jas, sepatu, nggak ada. Bahkan tidak dikuburkan peninggalannya seperti cincin apa, itu nggak ada. Dari murni dia. Jadi seperti itu. Buktinya tidak pakai baju, maksudnya baju yang berjahit kayak baju kaos, jas atau apa, dan tidak pakai sorban. Seperti itu. Nah, athwabun yamaniyah ini maksudnya kain yang berasal dari Yaman. Nah, waktu itu dekat dengan Yaman. Kalau kita jauh, mau pakai kain apa saja. Jadi yang disyariatkan itu athwab, berlapis-lapis. Jadi lebih dari 1 yang warna putih, itu yang disyariatkan. Ada yang di sini suhuliyah, bidun naqiyah, biasanya yang terang, Pak. Putihnya yang terang. Dia putih bersih. Dengan putih sama yang warna lain. Putih naqiyah, yang putih bersih. Putih polos ya. Jadi putih polos. Selanjutnya, an Ummi Atiyah al-Ansuriyah qalat, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina tuwfiyat ibnatuhu faqala iksilnaha talatan aw khamsan aw aktar min dhalik in ra'aytunna dhalika bima'in wasidrin waja'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafura
fa idza faragtunna fa'adinnani. Nah, ini berkaitan dengan jenazahnya putri Rasulullah ketika meninggal. Jadi dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah berkata, dakhala alaina Rasulullah. Jadi Rasulullah masuk ke tempat kita. Hina tufiyat ibnatahu. Jadi Rasulullah berkunjung ke tempat anaknya, putrinya itu meninggal. Faqala igsilnaha talatan aw khamsan. Jadi memandikan mayat itu 3 kali atau 5 kali. Iksilnaha khamsan. Jadi ketika mayatnya, jenazahnya perempuan, ini iksilnaha ini menunjukkan yang memandikan perempuan banyak deh. Jadi cucilah, mandikanlah itu 3 kali aw khamsan atau aktsar atau lebih banyak dari itu. Min dzalika. In ra'aitun dzalika. Jadi ketika misalkan 3 kali masih ada yang kotor, arba'an. Ketika misalkan 4 kali masih ada yang kotor, khamsan. Yang penting apa? Bersih. Jadi ada kotoran-kotoran, bersihkan. Jadi bukan patokan, Pak. Talatan atau khamsan itu bukan patokan. Jadi intinya itu bersih. Harus bersih. Au aktar, bisa lebih dari 5 kali. In ra'aitun dzalika. Ketika kalian menganggap itu penting. Jadi bisa khamsan, talatan atau aktar. Bima'in wa sidrin, dengan air sidrin. Sidrin itu pohon bidara. Bisa pakai buahnya, bisa pakai daunnya atau pohonnya. Sidrin itu pohon bidara, tahu? Pohon bidara? Pohon bidara dunia ada, pohon bidara surga ada. Yang di dunia berduri, kalau di surga tidak ada duri. Itu beda. Jadi pohon bidara yang ada di sini dipakai air dicampur dengan apa? Daun-daun bidara atau buahnya. Sidrin. Wa ja'alna fil akhirati kafuro, bisa dicampur kapur barus, bisa dicampur kapur barus, bisa. Au syai'an min kafuro, atau sesuatu yang seperti kapur barus. Maksudnya di sini agar bersih, agar tidak menimbulkan bau ya, biasanya agar tidak menimbulkan. Fa idza faraqtunna fa'adinnani. Jadi kalau sudah selesai kalian memandikan putriku, maka kasih tahu saya, beritahu. Itu kata Rasulullah. Falamma faragna adannahu. Jadi ketika selesai, kata orang-orang yang memandikan putri beliau, fa'atona hakwah. Jadi Rasulullah memberi kain hakwah. Wa qala ash'irnaha ta'ni izaro. Jadi kain dari Rasulullah akhirnya membuat apa? Bungkus jenazah putrinya semuanya. Itu dari Rasulullah semuanya. Inilah yang harus kita tiru, syariat yang dicontohkan Rasulullah berkaitan dengan memandikan jenazah. Intinya bukan hanya salasan. Jadi kalau misalkan dilihat kita memandikan 5 kali, toh di jenazah itu masih ada yang kotor, jangan cukup. Intinya bersih. Jadi kenapa di sini harus pakai sidrin, harus pakai bidara, buah bidara atau daun bidara, atau sebagian dari kapur barus atau sejenis itu, yang bisa membersihkan, yang bisa dia menghilangkan bau-bauan. Itu seperti itu. Jadi kita pun dilarang untuk memperlakukan mayat itu seenak kita. Jangan kasar. Bahkan rambutnya itu pelan-pelan. Barang siapa yang mematahkan tulangnya mayat, itu seolah-olah mematahkan dia dalam kondisi hidup. Jadi memang pelan-pelan. Apalagi yang sudah tua rentang, tulang-tulangnya itu jangan sampai, pelan-pelan. Seperti kita memperlakukan bayi, takut lecet, takut luka, takut patah. Itu seperti itu. Karena itu apa? Penghormatan terakhir. Islam juga menghormati yang hidup dan menghormati yang mati. Itulah perlakuan kita terakhir kepada si fulan yang meninggal. Wa fi riwayatin aw sab'an, nah yang tadi bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali. Wa qala ibda'na bi yaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Wa anna Umma Atiyah qalat wa ja'alna ra'saha talatata qurunin. Jadi bisa dilakukan 7 kali.
Kalau ke-5 kali, ke-6 kali belum melihat semuanya bersih. Jadi kan intinya bersih ya, minimal 3 kali. Ibadah Nabi jadi membersihkan dari yang kanan-kanan. Jadi dari telinga kanan, dari tangan kanan, dari kaki kanan. Sebagaimana keutamaan kita berwudu, memulainya dari yang kanan. Wa bada'na biyaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Jadi kita disuruh mulai dari yang kanan-kanan, seperti tempat atau tempat-tempat kita memulai ketika wudu. Dari tangan kanan, kaki kanan, telinga kanan, itu dari yang kanan-kanan. Dan Ummu Atiyah berkata, wa ja'alna ra'saha kala tatakurun. Jadi kalau jenazahnya perempuan rambutnya panjang, maka ikatlah apa ini, rambutnya itu 3 ikatan. Jadi waktu itu kala tatakurun, jadi dipintal. Yang penting rapi masuknya. Jadi dirapi, diikat menjadi 3 ikatan kalau panjang. An Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janais wa lam yu'zam alaina. Ini berkaitan dengan perempuan, wanita-wanita. Kita dilarang ini maksudnya wanita-wanita, perempuan-perempuan. An ittiba'il janais, untuk mengikuti jenazah. Wa lam yu'zam alaina. Jadi larangan ini tidak begitu keras. Jadi kenapa perempuan itu dimakruhkan sering datang berziarah atau mengikuti jenazah, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Itu biasanya yang ditakutkan mereka meratap. Jadi saking sedihnya dia kehilangan keluarganya, suaminya, putranya, putrinya, sedih, hanya meratap. Meratap yang berlebihan sampai dia berteriak, itu tidak boleh. Sedih boleh, tetapi jangan sampai meratap, berteriak-teriak, itu tidak diperbolehkan. Jadi makanya di sini dilarang, tetapi pelarangannya tidak keras. Jadi kalau wanita yang dia hanya sedih biasa, boleh-boleh saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol asri'u bil janazati fa innaha in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in takus siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazah. Kalau proses jenazah itu sampai proses memandikan, mengkafani, mensolatkan, kemudian menguburkan. Jadi kalau misalkan dia meninggal malam, ya ditunda sampai keesokan harinya. Cuman prosesinya itu sampai menggotong mayat tuh harus percepat. Tapi jangan lari ya Pak, cepat saja. Jadi tidak boleh berlari-lari kecil juga, berjalan cepat. Berjalan cepat. Bukan berlari-lari kecil, bukan, berjalan cepat. Asri'u bil janazati fa inna in taku solihatan. Jadi kalau jenazah itu orang soleh, baik, berarti kamu sudah menyerahkan dia. Jadi menyerahkan, jadi kan semuanya ini milik Allah. Jadi sudah kita menyerahkan dia ilaihi. Wa in taku siwa dzalika fasyarrun tad'una an riqabikum. Ketika jenazah di masa hidupnya orang jahat, orang yang suka merepotkan kita, maka berarti engkau sudah melepaskan beban dari pundak kalian. Itu seperti itu. Berarti ada orang yang suka bikin ribut ya, bikin kerusuhan, itu ternyata mati dia. Jadi ketika masa hidupnya merepotkan orang lain kan, jadi ada orang ribut dia, seolah-olah kita itu memikul beban, karena orang itu selalu bikin rusuh, bikin ribut, jahat. Ketika mati itu seolah-olah lepas dari pundak kita. Nah, itu seperti itu. Fasyarrun tad'unahu an riqabikum, seolah-olah kamu itu meletakkan beban tadi. Kalau jenazah itu syarrun, jelek, jahat. An Samurah ibnu Jundub qol shallaitu wara'an nabi ala imra'atin matat fi nifasiha faqama fi wasatiha. Jadi Rasulullah itu sholat, ada
seorang wanita mati habis melahirkan, meninggal. Jadi Rasulullah sholat jenazah di tengah-tengah, ada mayat Rasulullah pas di tengah, fi wasatiha. Jadi kalau wanita, kalau pria lurus dengan ke kepalanya, seperti itu. Jadi ada perempuan yang matat meninggal, fi nifasiha. Jadi meninggal karena nifas. Apa nifas? Melahirkan. Faqoma fi wasati. Jadi Rasulullah sholat di tengah-tengahnya. Nah, di tengah. Berarti lurus sama tengah-tengah jenazah itu maksudnya. Itu seperti itu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Jadi bukan dari golonganku, bukan dari petunjukku orang yang memukul-mukul pipi. Jadi ada orang yang meninggal, keluarganya meratap sampai mukul-mukul pipi. Ya Allah, saya tidak mau kehilangan dia. Ya, sampai seperti itu. Itu namanya meratap. Biasanya sering apa? Wah, perempuan loh. Jadi perempuan kehilangan sedihnya luar biasa. Bukan dari golongan kita, bukan dari petunjuk kita orang yang memukul-mukul pipi, memukul-mukul wajah. Kudus. Wasyaqqal juyub, sampai merobek-robek ini kadang-kadang ya. Saking sedihnya itu merobek-robek, sangat kehilangan dia. Itu enggak boleh dia. Wada ayat bidakwal jahili, atau dia berdoa dengan seperti orang-orang jahili, orang-orang bodoh. Nyeleneh lah, orang-orang yang tidak masuk akal. Itu enggak boleh dia. Jadi kenapa wanita-wanita itu tidak dianjurkan kalau dia masih meratap, masih kadang karena kehilangannya sedihnya mendalam sampai dia depresi, sampai kadang pingsan ya biasanya, yang ada yang pingsan. Nah, ini biasanya yang ekspresi, dia ekspresi karena dia kehilangan, sedihnya sampai mukul-mukul sini, sampai merobek-robek baju. Nah, itu tidak boleh. Bukan dari golongan Rasulullah. Boleh sedih. Rasulullah ketika kehilangan putrinya sedih. Sedih di sisi kuburan sedih. Sampai banyak air mata beliau itu. Tapi tidak meratap berlebih-lebihan seperti ini. Sampai mukul pipi, mukul wajah, kemudian merobek-robek baju. Ada yang sampai teriak, biasanya itu teriak. Itu nggak boleh. Jadi itu. Jadi kalau ada misalkan tetangga kita yang seperti itu, maka jangan dianjurkan ikut ke kuburan atau ikut pemakaman. Jadi kalau mau ikut pastikan jangan meratap. Jadi jangan meratap di kuburan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani qila wa mal qiratani qala mithlul jabalainil azimaini wa li Muslim asgharuhuma mithlu Uhud. Jadi dari Abu Hurairah, jadi dari ketika ada tetangga kita, saudara kita, sahabat kita atau orang yang terdekat berkaitan dengan orang mati, dari awal prosesinya itu sudah mengandung pahala bagi orang-orang yang bertakziah, bagi orang-orang yang berziarah, bagi orang-orang yang sibuk berkaitan dengan urusan jenazah. Itu pahalanya luar biasa. Jadi itu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah hatta yuson, jadi maksudnya menyaksikan jenazah itu orang yang berkunjung kepada orang yang kena musibah, meskipun duduk-duduk atau apa, atau mengenang yang meninggal. Hatta yusolliya, sampai mayat atau jenazah itu disolatkan. Alaiha falahu qiratun. Jadi bagi jenazah itu dan orang yang bertakziah itu mendapat 1 qirat. Jadi mendapatkan 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfana falahu qiratani. Barang siapa yang bertakziah lantas dia menyaksikan atau ikut dalam proses pemakaman, maka dapat 2 qirat. Akhirnya sahabat bertanya, apa yang dimaksud qirat itu Rasulullah?
Maksudnya 2 kirot itu apa? Qala mithlul jabalainil azimaini. Pahala 2 kirot itu sama dengan beratnya seperti 2 gunung yang besar. Jadi orang-orang yang membantu saudaranya, tetangganya berkaitan dengan atau perihal pemakaman, perihal berkaitan dengan hal jenazah, baik itu memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai penguburan, dia pahalanya besar bagi orang yang bertakziah. Nah, itu seperti itu. Bertakziah atau lain-lainnya, atau membantu urusan yang berkaitan dengan mayit tadi. Mithlul jabalainil azimain, dia seperti pahalanya beratnya 2 gunung yang besar. Dari riwayat Muslim, paling kecilnya pahala itu seperti gunung Uhud.